Podcastnya para Gen Z. Welcome back again with us di podcast, di Jis Podcast, podcastnya para Gen Z. Balik lagi sama gue, bukan gue deh, ini sesi kedua. Gue jadi hostnya sama partner gue Andini, gue Ganiza. Jadi setelah bahas di sesi satu tuh kita bahas apa sih? Trilogi pembangunan ya? Sama Repelita. Nggak mungkin dong kita stop di situ aja, karena materi kita masih banyak banget. Nah, oke, kira-kira tahu nggak nih topik kali ini tuh apa Kak Andini? Nah, jadi di sesi kedua ini kita akan bahas 3 materi mungkin kali ya. Yang pertama itu ada PMA atau penanaman modal asing, yang kedua itu ada PMDN atau penanaman modal dalam negeri, dan yang terakhir itu ada revolusi hijau. Bener banget. Tapi nggak mungkin nggak sih kita cuma berdua doang bahas ini, karena berat banget, pusing. Oke, jadi kita punya partner lagi nih atau teman-teman kita yang lebih tahu dan lebih tahu detail mengenai topik-topik tersebut. Langsung aja nggak sih kita perkenalkan diri dulu. Selamat datang kakak-kakak ini. Ini bukan kali pertama ya. Bukan kali pertama. Sebelumnya udah switch kita. Tadinya Gadiza yang saya tanya, gue tanya. Kali ini gantian. Gue ditanya-tanya nih sama Gadiza. Gak mau dong gue ditanya sendiri. Oke, jadi boleh kenalan dulu aja namanya siapa, tinggalnya di mana. Nomor telepon apa ya kan itu ya? Nomor telepon, nomor IG pakai apa? Kita makan berapa? Boleh. Jangan sampai podcast ini jadi mencari jodoh nih. Oke, boleh kenalan dulu. Oke, boleh kenalan dulu dari kakak siapa mau nih? Kenalan? Dari gue deh. Halo semuanya, gue Hilda. Tadi udah sempet kenalan ya, jangan lupa. Hai, perkenalkan nama gue Tiara Metania. Halo, kenalin gue Jessica. Halo, kenalin gue Zaf Kristiani, bisa dipanggil Anissa. Oke, jadi kita sangat-sangat mengandalkan kakak-kakak yang di sini buat jelasin apa itu topik-topik tersebut tadi ya. Oke, mau langsung pertanyaan aja? Gimana? Boleh. Oke, durasi ya. Basa-basi dulu aja kali ya. Durasi kayaknya. Aduh. Oke, jadi langsung aja. Pertanyaan pertama nih, kita mau bahas tentang yang namanya PMA PMDN. Pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA dan Penanaman Modal dalam Negeri PMDN. Sebenarnya undang-undang ini tuh bahasnya tuh apa sih? Maksudnya kayak dia di dalamnya tuh apa gitu? Mungkin sebelum kita masuk ke undang-undang ya Kak, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga terkait PMA sama PMDN. Di sini gue mau ngejelasin sedikit tentang PMA sama PMDN. Jadi dari PMA ataupun PMDN itu kan diawali dengan singkatan PM ya, atau biasa kita sebut penanaman modal. Nah, PMA sendiri itu penanaman modal asing dan PMDN itu penanaman modal dalam negeri. Nah, PMA itu dia penanaman modal yang dimodali oleh mayoritas pihak asing, sedangkan PMDN itu dimodali oleh mayoritas dalam negeri atau domestik gitu. Nah, UU terkait itu ada 3. Yang pertama, aku baru ingat kalau misalnya di UU tentang PMA dan PMDN itu awalnya ada 2 dan itu dibagi, ada PMA dan ada yang khusus untuk PMDN-nya. Untuk PMA sendiri itu UU-nya kalau nggak salah UU nomor 1 tahun 1967 dan yang kedua itu di tahun selanjutnya yaitu UU nomor 6 tahun 1968 dan itu khusus tentang PMDN. Setelah itu di tahun berikutnya tahun selanjutnya itu ada satu lagi UU dan mungkin bisa dijelaskan sama Kak Jessica. Ya, nah di selanjutnya itu ada di tahun 2007. Tadi kan udah dijelasin UU pertama di tahun 67 itu kan ngebahas tentang seputar PMA aja. Baru disusul UU nomor 6 tahun 68 itu kita baru mulai bahas tentang PMDN. Nah, ada revisi lagi nih Kak, ternyata di tahun 2007 ada UU nomor 25 tahun 2007 yang memuat satu pasal tapi 3 ayat. Ya, nah di 3 ayat ini, ayat pertama itu menggambarkan sebagian besar tentang penanaman modal
Nah, ayat kedua ini tentang PMA, ayat ketiga ini tentang PMDN. Oh, jadi mencakup nih kali ini. Betul. Oke. Jadi di revisian ini mencakup tiga-tiganya nih. Dua sih, lebih tepatnya dua ya, PMA sama PMDN. Karena pasal pertama itu cuma gambaran besar aja tentang Karena penanaman tadinya modal. terpisah sebenarnya. Iya, Oke. betul. Oke, setelah ngomongin PMA dan PMDN itu pengertiannya apa, sebenarnya kita sih udah tahu ya, berarti kalau PMA asing, investor asing betul. Kalau PMDN itu investor dalam negeri kan lokal. Tapi kira-kira perbedaan paling menonjol atau terlihat gitu dari perbedaan antara PMA dan PMDN ini tuh apa sih yang bikin beda banget gitu? Mungkin aku bisa jawab kali ya, Ya, guys. boleh, Itu yang lain. Kalau untuk secara garis besar perbedaan PMA dan PMDN sendiri mungkin bisa menonjol itu pada kepemilikan modalnya dan juga Sektor usaha. Ya, sektor usaha bisa. Terus habis itu juga perizinannya. Nah, kalau untuk pemilik modal sendiri seperti yang tadi udah Kak Gadiza bilang, ada yang asing dan ada yang dalam negeri gitu. Kalau untuk PMA kan berarti ya apa ya? Modalnya itu banyak ditanam oleh pengusaha asing kan. Nah, kalau untuk PMDN sendiri berarti lebih banyak ditanam oleh pemilik usaha lokal gitu. Nah, yang kedua untuk perizinannya mungkin karena PMA itu dari asing dan juga PMDN itu dari lokal, berarti kan bisa dilogika aja gitu, lebih mudah bagi PMDN untuk menerima perizinannya daripada PMA. Diutamakan lah ya Iya. kalau dari dalam negeri. Jadi pemerintah ngusahain banget buat sama-sama rata gitu ya, biar dapat seimbang. Cuma tetap fokus sama yang lokal karena untuk kebaikan negeri kita sendiri gitu gak sih kalau yang lokal. Oke, nggak mungkin dong kebijakan ini dibuat oleh pemerintah tanpa tujuan tertentu atau tujuan baiknya selain membangun ekonomi Indonesia ya. Pasti ada tujuan lebih dalamnya lagi. Kira-kira tujuannya itu apa sih? Gue tau sih. Setahu gue ya, tujuannya itu Semangat banget ya kak. Langsung gue tahu sih. Boleh kak, boleh kak. semangat habis minum susu kacang. Wih, susu kacang. Jangan tegang banget ya. Benar, jangan tegang Jangan lupa banget. ya. Jangan lupa. Oke, balik lagi ya. Jadi Oke. setahu gua tujuannya itu buat mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, terus meningkatkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan gitu sih. Oke. Terus jadi intinya dia tujuannya ekonomi negara kita ya, betul. biar lebih stabil kali ya. Terus ada lagi fun fact, tadi kan tujuannya buat peningkatan ekonomi ya. Nah, pada saat Soeharto itu Bapak Soeharto. Tadi udah sebut Pak Soeharto ya. Sumpah, maaf ya tadi udah nyebut Pak Soeharto, kan kecil soalnya. Mungkin pada saat Pak Soeharto melaunching atau mengesahkan UU di tahun 67 tadi, UU nomor 1. Nah, itu Indonesia ekonominya lumayan meningkat karena investor asing. Terbukti dengan adanya PT Freeport yang sampai sekarang masih ada. Gitu. Juga terjadinya penciptaan lapangan kerja ya kak. Betul. Benar sih, benar. Kan seperti yang kita tahu kalau misalkan ada investor asing yang bergerak di dalam negeri, pastinya orang-orang dalam negeri juga masuk ke dalam industri tersebut menjadi tenaga kerja. Jadi itu menjadi salah satu pembuka juga pembuka tenaga kerja. Buka lapangan dan tenaga kerja. Betul banget. Jadi mengurangi angka pengangguran juga betul. Ya. Oke. Setelah tujuannya, sekarang gue pengen banget tahu nih manfaat atau pencapaian yang paling kelihatan dari adanya pemberlakuan UU dan PMA dan PMDN itu ada nggak ya kira-kira yang nyatanya gitu loh, manfaat pencapaian yang nyata. Oke, buat manfaat pencapaiannya ya. Itu sih salah satunya tadi yang sampai sekarang masih ada itu PT Freeport, dan kalau misalkan kalian search juga di Google itu masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang
gaib modal atau ngambil modal dari pihak asing gitu kan. Oke. Jadi kan ada pembagiannya juga ya, persentase khususnya di PMA sendiri itu pembagian modalnya lebih besar ke pihak asing. Dan Iya. tujuan utamanya itu Kak, dia membuka lapangan pekerjaan manfaatnya yang sampai sekarang juga dirasain dampaknya sama masyarakat Indonesia gitu. Oke, jadinya itu kayak peningkatan pendapatan negara gak sih Kak? Iya, itu salah iya, satunya iya. karena penambahan industri kan, apalagi dia penanaman modal yang apa ya, gak semua yang dia tanamin modalnya di dalam itu cuma berputar di dalam doang pasti kalau pasti ada juga yang dia dari perusahaan memang dari modal asing tapi buat perusahaan Indonesia bisa diimpor lagi mungkin ke negaranya atau negara yang lain, itu juga bisa menjadi salah satu devisa negara gitu. Jadi berputar lah ya, nggak nge-stuck. Iya. Bagus sih. Oke, ngomongin Freeport, PT Freeport itu tuh sebenarnya apa sih? Gue kurang ngerti nih. Oke. Terus jelasin nggak sih kayak sekarang? Jadi ini fun fact-nya lagi ya, Indonesia itu punya tambang emas terbesar di dunia. Wow. Yang besaran emasnya diperkirakan itu setinggi Gunung Fuji, guys. Wow. Oh, bukan Fuji yang itu ya? Bukan, beda. Oke, Gunung Fuji yang ada di Jepang. Iya, betul banget. Dan itu tercatat sebagai penambang emas pertambangan emas terbesar di dunia bahkan. Nah, itu dikelola oleh PT Freeport. Wow. Gitu. Yang dari tadi kita mention terus. Ya, nih. biar lebih jelas aja. Iya. Oke. PT Freeport itu dari mana sih Kak? Dari daerah mana Kak kalau tahu? Oh, kalau PT Freeport sendiri itu ada di daerah Papua. Berarti di daerah Papua itu mempunyai tambang emas ya guys. Berarti tambang emas itu terbesar di dunia. Keren banget gak sih? Betul. Keren banget. Itu yang patut dibanggakan sih dari Indonesia. Dari Indonesia. SDA-nya itu wow banget sih. Salah satu yang dapat dibanggakan. Betul. Ya, masih banyak ya. Betul, masih banyak banget maksudnya. Oke, kita udah selesai ngomongin PMA, PMDN, cukup ngerti juga, cukup jelas juga. Sekarang kita mau ngomongin apa nih kali ini? Nih, ada salah satu program yang dari di Orde Baru yang pengen gue tahu nih, namanya Revolusi Hijau. Yang gue tahu tuh revolusi hijau tuh tentang pertanian. Iya betul kan. Tapi gue kurang tahu lebih dalamnya sih tentang revolusi hijau itu apa. Mungkin ada yang tahu revolusi hijau itu apa? Oke, kalau revolusi hijau sendiri dalam apa ya, pengertian pemerintahan mungkin ya, itu merupakan salah satu upaya dari negara-negara berkembang yang apa ya, yang dilaksanakan untuk meningkatkan bahan pangannya gitu lewat pertanian. Oh berarti bener, kita ada di balik kita revolusi Betul, hijau itu betul tentang banget. pertanian dan Tentang sebagainya pertanian. itu. Oke. Bahkan Kayak gitu. waktu revolusi hijau ini petani-petani akan diberi apa ya, diberi pengenalan lah mengenai bahan atau alat-alat pertanian yang lebih modern gitu ya, kayak pupuk buatan, pestisida buatan dan lain sebagainya. Berarti ini dia mengajak ke lebih maju ya, Ya, untuk betul. sektor pertaniannya. Oke, karena tadi ada sedikit kesalahan teknis dari partner MC saya, maklumin aja ya, mungkin ya pas kakak-kakak di sini terlalu keren ngejelasinnya. Oke, jadi kita ulangin aja. Kira-kira pertanyaannya apa kali ini? Nah, jadi kita lanjut aja. Nah, jadi pertanyaannya itu kan karena di Indonesia sudah mengadakan revolusi hijau. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu apa sih dan tujuan dari pembentukan revolusi hijau itu sendiri? The reason why ada revolusi hijau itu apa? Mungkin ada yang bisa jelasin ke aku? Revolusi hijau sendiri itu kan setahu aku ya, dia itu dijelaskan pada masa Orde Baru, di mana waktu itu di Indonesia krisis pangan tuh adalah istilahnya ya, Lagi tinggi ya, ya krisis lagi pangan. tinggi. Jadi di mana impor ini beras impor lebih banyak daripada beras di dalam negeri gitu. Makanya kenapa diadakan yang namanya revolusi hijau. Oke, untuk tujuan dari revolusi hijau itu dibentuk. Oh, oke. Revolusi hijau itu kan tadi udah aku bilang ya, secara umum gitu digunakan oleh negara-negara untuk meningkatkan produksi taninya gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri ya sebenarnya sama aja gitu ya. Cuma mungkin bahasanya kita bedain aja lah ya. Itu meningkatkan pasokan pangan di Indonesia, lokal di Indonesia. Oke. Jadi untuk
dia sama aja untuk memajukan pertanian di Indonesia juga kan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pasti kalau dibentuknya revolusi hijau, pasti ada kan program-program yang diadakan di revolusi hijau untuk pertanian di Indonesia. Apa aja sih program-programnya? Nah, Ada yang bisa jawab? kalau misalkan revolusi hijau sendiri itu dia gambaran besar ya, dia ada 4 program. Yang pertama itu intensifikasi atau apa ya, intent ya, depannya itu intent atau biasa yang kita sebut penambahan produk, jumlah produk gitu. Nah, yang kedua itu ada ekstensifikasi. Nah, sesuai namanya depannya itu kan X, berarti dari luar. Nah, dari faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi produksi lokal. Nah, yang ketiga itu ada diversifikasi. Diversifikasi itu penambahan keanekaragaman. Jadi nggak cuma itu aja tuh yang ditanamin. Karena tadi ada revolusi kan. Seperti yang kita tahu sekarang kayak kita nggak tiap bulan nanam padi loh, gitu gantian. Nah, itu dikenalin di diversifikasi. Sorry. Nah, yang terakhir itu ada rehabilitasi. Sesuai dengan namanya juga nih, rehabilitasi itu ada pemeliharaan. Jadi pemeliharaan lahan yang tanah-tanahnya mungkin kurang cocok untuk ditanami, dipelihara ulang supaya bisa untuk ditanami gitu. Karena sayang banget di Indonesia itu banyak lahan dengan cuaca atau iklim yang bagus tapi nggak dimanfaatkan gitu. Berarti kita di revolusi hijau ini kayaknya memfokuskan untuk memberi peluang bagi lahan-lahan yang nggak bisa bisa dimanfaatkan, cuman tidak bisa digunakan dengan baik gitu kali ya. Jadi kita nggak mau menyia-nyiakan lahan kosong mungkin gitu. Kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Aku mau nambahin sedikit ya. Di dalam program 4 program itu sendiri ada satu program yang mana nanti menghantarkan Indonesia menuju ke swasembada pangan. Itu kayak udah di-mention tadi di Repelita, bagi Repelita Betul. Sebenarnya udah di-mention ya, tapi mungkin belum dikasih tahu secara pasti nih nama dari program itu tuh apa. Nah, nama programnya adalah BIMAS, yaitu Bimbingan Masyarakat. Dimana ya lagi-lagi masyarakat yang khususnya petani itu dibimbing untuk menjadi lebih modern lagi gitu istilahnya. Tadi udah disebutin oleh Sika kalau di program-program revolusi hijau itu ada 4. Selanjutnya itu kalau ada program pasti ada dampak negatif dan positifnya nggak sih? Nah, untuk di revolusi hijau dampak positif dan negatifnya mungkin ada yang bisa dijelasin? Aku tahu sih. Jadi kalau dari sisi positifnya ya, sektor pertanian itu jadi semakin maju. Terus meningkatkan daya saingnya juga. Terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian berkelanjutannya. Nah, di sisi negatifnya petani-petani itu jadi bergantungan sama pestisida dan pupuk yang nggak ramah sama lingkungan. Bahaya banget gitu. Terus sorry banget kan, Dia nyamar ke kepala. Ada kucingnya. Ada kucingnya. 1, 2, 3. Oke guys, jadi kalian tadi udah dijelasin oleh Sika dari 4 program yang ada di Revolusi Hijau. Mungkin kita bisa dengar juga dampak-dampak dari program yang ada di Revolusi Hijau. Mungkin ada yang bisa dijelasin? Oke. Jadi kalau ngomongin soal dampak pasti ada dampak negatif dan dampak positif. Semua hal kayaknya gitu Kak. Kan? Nah, jadi kalau untuk sisi positifnya, sektor pertanian itu jadi semakin maju. Terus kayak yang tadi udah dibahas, menghantarkan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan juga. Terus kayak meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan gitu. Nah, tapi untuk di sisi yang negatifnya, petani-petani itu jadi berkegantungan sama pestisida dan pupuk-pupuk yang nggak ramah sama lingkungan. Waduh, itu bahaya banget. Betul kan? Terus mencapai kapitalisasi. Mencapai kapitalis. Ada kapitalisasi. Terdapat Ada kapitalisme dan dalam sektor pertanian gitu. Oke, jadi ternyata ada dampak positif dan negatifnya guys. Dan terakhir nih, ada gak sih kontroversi di revolusi hijau itu sendiri? Ya karena kayak semua hal pasti nggak mungkin berjalan lurus banget, apalagi nih program besar di suatu negara gitu. Pasti ada kontroversinya. Atau mungkin ada, boleh dijelaskan?
Saya mau tahu soalnya. kontroversinya sendiri itu pasti ada ya, apalagi tadi kan kita udah ngebahas tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, kontroversinya itu apa aja sih? Yang pertama itu ketimpangan sosial dan ekonomi nih, Kak. Tadi bukannya nggak mau dijelasin, tapi karena udah dijelasin tadi ya, Kak, mungkin lebih jelasin tuh apa aja kontroversinya. Nah, yang kedua ada ketergantungan pada pupuk dan pestisida. Tadi yang udah dimention sama Kak Hilda. Terus yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, terus yang keempat, krisis air dan degenerasi lingkungan. Nah, yang kelima, ketergantungan pada perusahaan multinasional. Terus kesimpulannya ini nih, revolusi hijau memang berhasil meningkatkan produksi pangan dan mengurangi kelaparan di banyak negara, tetapi juga membawa dampak sosial juga nih, Kak, ekonomi dan lingkungan yang menjadi kontroversinya. Terus oleh karena itu saat ini banyak yang mendorong pertanian berkelanjutan yang tetap produktif, tetapi lebih ramah lingkungan dan inklusif bagi petani kecil, Kak. Itu. Banyak versinya ini. Banget ini. Banyak banget ya. Dan bahaya banget sih. Apalagi sampai kehilangan keanekaragaman hayati itu bahaya banget sih. Oke, jadi ada masih mau ditanyakan lagi apa enggak nih kita nih? Ini udah cukup kayaknya. Kita kalau mau ditanya Aku mau mention satu deh. Oke, boleh banget. Tadi kan aku ngejelasin tentang diversifikasi, sedangkan kayaknya tolak belakang nih sama kontroversinya yang kehilangan keanekaragaman hayati, sedangkan aku bilang ada penambahan keanekaragaman tanaman. Itu gimana tuh? Ini aku mau ngasih misnya dulu ya, takutnya ada yang misunderstanding, kan kita nggak tahu ya. Nah, di diversifikasi itu kan kita ada penambahan keanekaragaman tanaman ya. Yang tadi aku bilang kayak kita tuh nggak cuma nanam padi gitu, kita bisa kita dapat bibit jagung juga loh, kita dapat bibit yang lain gitu. Nah, sedangkan yang dimaksud kontroversi di sini adanya kehilangan keanekaragaman itu karena penggunaan pestisidanya. Karena kan tadi kan ada penggunaan pestisida nih. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu kerusakan alam. Nah, kerusakan kan alam itu rumah keanekaragaman hayati ya, apalagi di Indonesia kan banyak ya dengan iklim yang bagus. Nah, dengan adanya kerusakan alam itu para petani itu dituntut buat membuka lahan lebih luas lagi karena yang sebelumnya itu sudah tercemar sama pestisida. Nah, dengan adanya pembukaan lahan itu bisa mengurangi rumah-rumah bagi habitat asli di Indonesia. Makanya ada kekurangan atau kehilangan keanekaragaman hayati. Jadi bisa berkaitan seperti itu ya. Dan bisa memajukan, bisa menurunkan. Betul. Dan juga untuk petani juga harus mengontrol lah untuk penggunaan pestisida. Benar banget. Itu jadi kewaspadaan utama buat masa-masa sekarang ini sih, makin banyak banget kan. Betul. Berita-berita seperti kebanyakan memakai pestisida atau keracunan karena makan makanan yang terlalu banyak mengandung pestisida gitu. Jadi itu berhubungan lah ya. Iya, buat PR nih buat para petani Indonesia. Apalagi kebanyakan tuh di buah-buahan ya, Kak. Iya. Pentingnya juga didukung sama pemerintah sih. Benar, dia lagi Jangan cuma nyalahin petani aja. Aduh, sensitif. Jangan di notes ke petani aja. Di petaninya nyalahin pemerintah, guys. Benar. Kita harus kita harus lihat dari dua sisi. Betul. Gak bisa kita menyalahkan, bener kayak jadi pendek gitu loh, pendek satu sisi. Benar. Jadi kira-kira udah jelas belum nih pembahasan kita? Menurut gua kayaknya udah jelas banget, udah jelas. Dan kita masih ada sesi selanjutnya mengenai perekonomian negara Indonesia. Masih tetap membahas ekonomi karena kita topiknya emang ekonomi. Oke, jadi mungkin sekian aja dari kami semua kali ya. Semoga yang kita omongin ini bisa memberi wawasan yang luas bagi penonton-penonton permisah-permisah di rumah ini. Oke, jadi kita nutupan aja. Bingung juga apa. Oke, mungkin sekian dari kami, gue Gadiza, gue Andini, dan kita semua sebagai bintang tamu atau narasumber. Kita pamit undur diri. Oke, sampai jumpa di next session. Bye.